Halo, selamat datang. Coba kita bayangin, ada sebuah sistem pasar yang umurnya udah 1400 tahun, tapi prinsip-prinsipnya itu ternyata masih relevan banget buat menjawab masalah ekonomi kita sekarang, kayak monopoli dan inflasi. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kebijakan ekonomi yang super revolusioner dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini tuh semacam blueprint untuk pasar yang nggak cuma bebas, tapi juga adil dan beretika. Oke, kita mulai ya. Jadi, begini alur pembahasan kita. Kita mulai dari awal banget, pas fondasi masyarakat Madinah diletakkan. Terus kita akan kupas satu persatu 3 pilar utama pasarnya. Keterbukaan, aturan yang adil, sama mekanisme harga alami. Gak cuma itu, kita juga akan lihat ada semacam sekring pengaman yang penting banget sebelum akhirnya kita sampai ke inti atau jiwanya sistem ini. Etika di atas segalanya. Oke, kita masuk bagian pertama, fondasi masyarakat baru. Gini, untuk bisa paham kebijakan ekonominya, kita harus mundur dulu ke titik nol. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah itu nggak cuma membangun komunitas spiritual, tapi juga sebuah kekuatan ekonomi. Dan langkah-langkah awal yang beliau ambil itu, wah, strategis banget nih. Coba dia perhatiin urutan prioritasnya. Ini menarik banget. Pertama, jaring pengaman sosial. Kedua, persaudaraan. Ketiga, pusat spiritual, yaitu masjid. Nah, langkah keempatnya apa? Bukan bangun benteng loh, tapi mendirikan pasar. Ini pesan yang kuat banget, peradaban yang kokoh itu harus ditopang oleh 2 pilar yang sama kuatnya, spiritualitas dan kemandirian ekonomi. Sekarang, kita masuk ke jantung sistemnya, prinsip pasar terbuka. Di zaman itu, pasar seringkali dikuasain sama suku atau kelompok tertentu aja. Jadi ide yang mau kita bahas ini benar-benar sebuah terobosan yang radikal, mengubah segalanya. Dalam bahasa Arab, prinsip ini dikenal dengan sebutan hurriyah ad-dukhul wal khuruj. Artinya, kebebasan untuk masuk dan keluar. Ya, ini konsep yang sekarang kita kenal sebagai free entry dan free exit. Aturan dasar banget buat pasar yang sehat dan kompetitif. Terus prakteknya gimana? Artinya, pasar ini adalah zona netral. Siapapun Anda, entah muslim atau non-muslim, pendatang atau penduduk asli, pintunya terbuka lebar. Syaratnya cuma satu, barang yang kamu jual itu mubah, artinya boleh, nggak berbahaya, dan bermanfaat. Ini nih, anti-proteksionisme sejati. Dan lihat deh betapa radikalnya implementasi ini. Nggak ada tuh biaya sewa lapak yang bikin pusing pedagang kecil. Nggak ada pajak yang ditarik dari transaksi mereka. Ini benar-benar menghilangkan hampir semua halangan untuk masuk pasar. Pokoknya, siapapun yang punya barang halal buat dijual bisa langsung terjun dan bersaing secara adil. Tapi tentu aja kebebasan kalau nggak ada aturannya bisa jadi kacau kan? Nah, makanya pilar kedua ini krusial banget. Aturan main yang adil. Sistem ini memastikan kebebasan itu diimbangi sama tanggung jawab yang jelas. Fondasi keadilan ini namanya Al-Iltizam Bid-Dawabit Al-Islamiyah. Anggap aja ini semacam konstitusi pasar, sebuah kerangka hukum sekaligus etika yang menjaga supaya setiap transaksi itu punya integritas. Intinya gini, segala bentuk kecurangan, mulai dari ngurangin timbangan, nyembunyiin cacat barang, itu semua dilarang keras. Dan buat menegakkannya, ada institusi independen namanya Al-Muhtasib, pengawas pasar. Mereka ini bukan sekedar polisi pasar loh, tapi juga edukator dan penjamin kualitas. Memastikan semua pihak, penjual dan pembeli, dapat haknya masing-masing. Nah, kita sampai ke prinsip ketiga. Ini topik yang sering banget jadi perdebatan, bahkan di ekonomi modern sekalipun, soal intervensi harga. Prinsipnya dikenal sebagai Adam at-Tadakhul fit tas'ir. Sederhananya, pemerintah nggak boleh ikut campur dalam menetapkan harga. Harga itu harus dibiarkan mengalir alami, kayak air yang mencari level keseimbangannya sendiri. Maksudnya, harga yang adil itu adalah harga yang terbentuk dari kesepakatan sukarela atau keridoan antara penjual yang ikhlas melepas barangnya dan pembeli yang ikhlas membayarnya. Kalau pemerintah ikut campur, itu dianggap bisa merusak sinyal permintaan dan penawaran yang alami, malah bisa bikin barang jadi langka atau justru menumpuk. Filosofi di baliknya itu tergambar jelas dari sebuah peristiwa. Waktu itu, harga-harga di Madinah lagi naik, terus orang-orang mendesak Rasulullah buat menetapkan harga patokan. Beliau menolak, dan malah menyampaikan hadis ini. Pesannya dalam banget, harga itu cerminan dinamika pasar yang lebih besar, yang dipengaruhi banyak faktor. Sebuah mekanisme yang pada akhirnya mengikuti hukum alamnya. Tapi apakah aturan tanpa intervensi ini berlaku mutlak? Ternyata enggak. Ada satu pengecualian yang sangat penting. Nah, mari kita lihat gimana sistem ini melindungi dirinya sendiri dari penyimpangan. Dan disinilah letak kecanggihan sistem ini. Lihat deh bedanya.
Dalam kondisi pasar normal, intervensi dilarang. Tapi, begitu muncul praktek monopoli atau ihtikar, di mana ada yang sengaja nimbun barang buat mainin harga, aturan main langsung berubah total. Negara bukan cuma boleh intervensi, tapi wajib turun tangan buat membongkar monopoli itu dan melindungi masyarakat. Ancaman buat praktek monopoli ini serius banget. Hadis ini ngebedain dengan sangat tajam antara pedagang yang bikin barang mengalir ke pasar, yang didoakan dapat rezeki, sama penimbun yang bikin kelangkaan buatan, yang disebut terlaknat. Ini menunjukkan monopoli itu bukan cuma pelanggaran ekonomi, tapi juga kejahatan sosial. Nah, pada akhirnya, semua aturan dan prinsip tadi itu punya satu payung besar yang jadi pembeda utama, etika. Dalam sistem ini, ekonomi itu bukan cuma soal angka dan untung rugi, tapi sebuah panggung untuk menunjukkan karakter dan moralitas. Dorongan untuk jadi produktif itu kuat banget. Rasulullah mendorong umatnya untuk bekerja di semua sektor, mau itu pertanian, perdagangan, ataupun industri. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Jadi, bekerja keras dan memberi manfaat untuk orang lain itu dipandang sebagai ibadah, cara untuk mengangkat martabat diri. Dan yang paling penting, semua interaksi ekonomi itu harus dilandasi akhlak yang mulia. Hadis ini menekankan pentingnya sikap yang ramah, yang memudahkan, yang adil. Baik saat kita jadi penjual, pembeli, atau bahkan saat menagih utang, karakter itu lebih utama daripada sekedar keuntungan. Oke, jadi mari kita rangkum semuanya ya. Dimulai dari kebebasan, pintu pasar yang terbuka untuk semua. Kebebasan ini lalu dipagari oleh keadilan yang tegas. Di dalamnya harga dibiarkan terbentuk alami. Tapi kalau ada yang coba-coba monopoli, sistem ini punya jurus anti-monopoli. Dan semua ini dijalankan di atas fondasi akhlak yang mulia. Jadi ini bukan sekedar aturan, tapi sebuah ekosistem ekonomi yang seimbang. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Di dunia modern yang lagi pusing sama inflasi, ketidaksetaraan, dan cengkraman monopoli raksasa, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita petik dari blueprint ekonomi yang usianya sudah 1.400 tahun ini? Sebuah bahan renungan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.